La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah bersabda, kullu amalin la yubda bi basmalah fa huwa aqta fa huwa abtar. Setiap amalan kalau tidak dimulai dengan basmalah maka itu akan terputus, akan mentok. Bahasa terputus itu ada dua, satu terputus berkahnya, dua terputus tidak sampai ke Allah, semua amal baik. Untuk hadis terputus ada hadis lain yang mengatakan tidak hanya mengawali dengan basmalah, tetapi semua amal kebaikan dan doa-doa tidak sampai ke langit, itu juga aktok, juga abtar, terputus kalau ada orang-orang yang punya hubungan yang tidak baik kepada tiga. Satu, itu juga terputus artinya. Satu, kalau ada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan Allah tidak mau mendengar dan malaikat tidak mau menyampaikan amal-amal dan doa-doa baik dari umatnya kalau orang itu durhaka kepada orang tuanya. Mohon maaf, saya maju 2 langkah ke depan, maju jalan. Ini, bentar. Ya, karena sudah over capacity, enggak, ini 2 langkah ke depan. Ya, aman. Yang tasnya Hermes semuanya ini. Yang ini itu yang Gucci maupun apa ya, pada sini. Maju lagi, tenang. Saya enggak akan nikah lagi sama ibu, tenang aja. Aman. Ya, insya Allah enggak. Seandainya nikah lagi enggak sama ibu, tenang aja. Maju lagi, sini. Ya. Kasihan yang di sana. Tafasahu fil majalis. Surat Mujadilah ayat 11, orang kalau pengajian supaya lapangkan. Ayo maju. Siapa yang melapangkan saudaranya akan dilapangkan di hari kiamat. Iya, ibu maju saya mundur. Bahasa akto atau abtar. Ayo Bu, ayo. Maju aja kok susah Bu. Ini tas jelek aja kok nggak mau maju ya. Ini sini. Ya. Bagus di sini. Tasnya jelek tapi isinya kan bagus. Iya. Enggak, saya kasihan yang baru datang yang enggak muat. Biar satu forum. Enggak, karena saya sadar betul saya belum tentu setahun sekali di sini. Saya sadar enggak laku di sini ya, saya di tempat lain aja. Kan sudah ada Ustadz Abimaki, masih ada Mama Dede, ada Maulana Jamaah. Yang pertama wawa akto, wawa abtar itu muslim. Hadis riwayat Muslim mengatakan setiap amal yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa akto, fahuwa abtar akan terputus, bahkan akan mentok. Sama, akto itu terputus, abtar itu mentok, buntu. Ada 2 pendapat mengenai tidak sampainya atau terputus itu. Satu, hilang berkahnya. 2, tidak dinilai pahalanya. Nanti saya terangkan tentang memulai dengan basmalah sebelum ini. Tapi biarkan yang baru datang nyaman untuk duduk. Ya, ibu yang baru datang itu ikuti. Ibu disuruh ke sana. Ini kesalahannya karena tidak mengamalkan aturan agama. Harusnya tafasahu bil majalis itu orang yang datang itu merapat ke depan. Sehingga orang yang datang belakangan tidak ngelompati pundak-pundak sahabiahnya. Ini kan jadi ngelompati pundak-pundak sahabat. Ini. Padahal tadi kalau merapat ke sini sebetulnya nggak perlu ada seperti itu. Kenapa diturunkan surat Mujadalah ayat 11? Karena waktu itu sahabat ngaji seperti ibu-ibu sekarang ini. Ngajinya semuanya ke belakang, semuanya sehingga orang datang. Apalagi rebutan sandaran, itu khas sekali. Saya selalu bikin aturan
yang boleh sandaran yang KTP-nya sudah seumur hidup, itu boleh. Yang sudah menopause boleh. Masih muda-muda rebutan sandaran, saya doakan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tetap muda aja lah. Baik. Di atas langit masih ada langit, di atas yang telat masih ada yang telat lagi, Masya Allah. Ayo Bu, telat berapa bulan Bu? Anaknya masih kecil udah telat lagi. Oke, baik. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, masih ada lewat. Ya. Terputus itu artinya tidak diterima atau terputus itu hilang berkahnya. Di hadis lain, riwayat Nasai, ada 3 yang menghalangi terputusnya amal. 1, kalau dia durhaka pada orang tua. Sebetulnya tidak usah pakai hadis, itu ayat pun banyak mengenai kedurhakaan pada orang tua. Baik surat Al-Isra ayat 23-24, baik surat banyak sekali Mukminun tentang betapa pentingnya bakti pada orang tua dan itu menghalangi. Hadis Bukhari juga mengatakan ridhollah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Dan semua ayat yang berkaitan dengan perintah bakti kepada orang tua disambung langsung dengan perintah bakti kepada Allah. Semua ayat. Ada beberapa ayat yang selalu disambung. 1, perintah zakat itu selalu disambung dengan perintah sholat. Sholat dan zakat. Yang kedua, perintah mengenai bakti orang tua di semua ayat itu disejajarkan dengan bakti kepada Allah dan bakti pada orang tua itu terus disambung maksudnya. Yang ketiga, jihad amwal wa anfus. Orang berjihad itu harus dengan harta dan jiwa. Artinya, jihad harta saja tidak cukup, jiwa saja nggak cukup. Artinya, kalau di dunia ini boleh, orang itu yang penting sudah bayar pos kamling, bayar nggak usah ronda. Tapi kalau udah ronda nggak usah bayar, itu bisa. Kalau di situ nggak, amwal wa anfus itu tidak boleh diputus. Saya sudah zakat kok nggak perlu sholat, nggak sah zakatnya. Saya sudah sholat terus kok nggak perlu zakat, juga nggak benar sholatnya. Sebagaimana saya pengen istri yang umurnya 20 tahun, cantik, itu harus menyatu. Ada Ustadz, ini ada istri cantik, tapi 10 tahunan 2, buat apa? Karena pengennya 20 tahun dan cantik, itu harus jadi satu, cantik dan 20 tahun. Jadi, mohon maaf ibu-ibu nggak lolos sensor, maksudnya nggak ada. Enggak, Bu, sudah, itu masalah sensitif. Saya sudah berjanji sama istri tidak akan menyakiti hatinya. Tidak akan menduakannya. Kecuali takdir bicara lain. Kalau udah takdir gimana? Baik Ibu, durhaka pada orang tua nih tolong perhatikan baik-baik karena sekarang ini birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kita semuanya bisa baik kepada orang tua, maka harapannya nanti anaknya juga akan baik kepada kita. Birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kita sudah biasa baik kepada orang tua, seharusnya kita juga mendidik anak kita baik. Inilah pesan 3 amalan akan terputus kecuali 3 hal jariah. 1 apa? 3 amalan akan terputus kecuali 3 hal. 1 amal jariah itu apa saja? Sedekah. 2 ilmu yang bermanfaat. 3 anak yang soleh. Tugas kita nggak usah cari itu, tapi bagaimana mendidik menjadi anak yang soleh. Karena kalau anaknya nggak soleh itu bukan jariah. Karena anak kalau nggak soleh itu bukan mendoakan orang tuanya untuk bagaimana baik, tapi doa orang tua segera mati supaya dapat warisan. Maka tugas kita sebetulnya amal jariah itu ada 3. 1 ini satu, tanyanya ke sini aja. Wong sebelahnya juga nggak paham malah ditanya ini. 1 sedekah, ya dengan ikhlas. 2 ilmu yang bermanfaat. 3 anak soleh yang selalu mendoakan.
Tugas kita di situ bukan kok hanya tugas kita kepada orang tua, tapi juga tugas orang tua kepada anak. Ini nanti di kesempatan lain ada tema khusus mengenai parenting, karena ada orang protes kepada Khalifah Umar. Ya Khalifah Umar, saya itu punya anak nakalnya luar biasa. Loh kok bisa nakal? Karena nggak dididik sama ibunya. Loh, emang nggak dididik sama ibunya gimana? Itu semuanya. Aku sibuk cari uang, semuanya kan harusnya ibunya. Maka Umar bin Khattab mengatakan begini, kamu sudah durhaka sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Jadi selama ini orang tahu durhakanya anak kepada orang tua. Padahal bisa orang tua itu durhaka kepada anak. Ketika orang tua tidak mendidik anaknya jadi anak soleh. Bu. Saya memang agak cepat karena buru waktu. Tapi tolong nanti kalau nggak paham, tanya paham. Biar ini. Saya anggap ini semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semuanya. Saya sudah mulai meninggalkan pengajian-pengajian umum yang hanya mau dengarkan, cari pahala, enggak. Sini harus berubah menjadi lebih baik. Tambah pemahaman, tambah keyakinan, tambah amal yang baik. Karena pengajian sekarang hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wong belum masuk udah keluar lagi. Apalagi banyak makanan, nanti yang terkesan makanannya. Gimana isi ceramahnya tadi? Wah, rotinya kemanisan itu semuanya. Ini sayang kalau nggak bawa asisten gitu, di telepon nggak ada yang terima. Ibu bapak yang saya muliakan, kayaknya SBY ini. Oh Surabaya kok ada SBY ini. Iya SBY. SMS dulu baru ngajar. Saya baru ngajar kok, SMS dulu. Bu, kalau saya udah komitmen begini, saya dipanggil Jokowi pun nggak mau. Ya, serius, ini komitmen yang harus, karena nama saya bukan Jokowi. Ya, makanya jangan manggil saya Jokowi, nggak mau. Namanya Wijayanto panggil Jokowi. Halo, halo itu jawabannya hei, halo, hei, halo, hei. Halo, he, halo. Halo, he, halo. He, halo. Halo, he, halo, he. Sayang, jamaah Rumil ini nggak cerdas sama sekali. Tidak sesuai dengan wajahnya. Wajahnya bening, tapi tidak sebening kecerdasannya. Ya. Halo, ada yang baru datang? Ya? Oh, baru datang. Gimana ya? Di atas nggak ada tempat lagi. Ini naik aja sini, nggak di tangga itu. Nggak, naik tangga aja nggak apa-apa. Yang baru datang suruh sini, dikasih jalan. Main asli WA aja. Dikasih jalan naik ke tangga itu. Diambil biar nggak ya. Qurannya jangan Ya. Ayo Bu, terus masih ada lagi? Ya, naik lagi. Ya. Enggak, ya. Ayo, terus. Itu juga masih ada sana, situ belakang itu tas. Itu juga bisa, ya. Ayo, kalau udah penuh kita berangkat, ya. Ya, 32 ya, 32. 46. Beda Bu. Ya, saya biasanya eksekutif jadi 32. Kalau ibu kan 46. Mantap. Udah? Kalau udah kita pulang yuk. Ibu, ini kenapa sebaiknya harus merapat ke depan supaya yang datang itu tidak mengganggu fokus konsentrasi. Makanya lain kali siapapun yang ngajar sini, mau Mama Dedeh, mau Mama siapa, mau Mama Loren, Mama siapapun yang pokoknya kalau pengajian di sini, tolong semuanya merapat ke depan sehingga yang datang belakangan begitu surat Mujadalah ayat 11. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang menjadi mana inil khair, turun surat Al-Qalam ayat 13, ayat 12. Siapa itu? Orang yang jadi penghalang kebaikan. Siapa penghalang kebaikan? Orang yang pengajian duduk di belakang depan pintu. Karena orang yang mau datang terhambat, itu menghambat kebaikan. Itu.
penghalang kebaikan. Makanya pintu jangan dipenuhi kecuali sekarang memang sudah penuh ya, enggak usah pindah, udah di situ. Udah dilanjut lagi enggak ini sampai saya bingung. Ya, baru satu apa tadi? Durhaka pada orang tua. Ini kita bisa paham kalau sudah punya anak. Terutama yang belum punya anak enggak paham. Karena anak, orang tua bisa mau menggantikan anaknya kalau anaknya sakit. Betul enggak? Kadang-kadang ya Allah, yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Betul? Tapi sehebat apapun kita, ada yang mau gantikan orang tuanya? Orang tuanya dah pikun, ya Allah, yang pikun biar saja ya Allah, biar saya ya Allah, biar orang tua saya ikut dirumil. Ada yang mau? Saya ainul yakin, ilmu yakin, saya pernah lihat sendiri. Karena saya orang daerah pernah melihat betul ada seorang tua yang anaknya pilek, dia nyedot ingus anaknya. Ibu pernah? Tapi kira-kira yang hadir di sini serius, jawab dengan jujur. Maukah kita nyedot ingus bapak kita? Bapak kita baru pilek, bapak pilek ya, sini tak sedot ingusnya aja. Masya Allah. Maka hati-hati kepada orang tua. Nanti ada tiga dosa, begitu dalam riwayat Muslim juga, 3 dosa yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. 3 dosa dialami manusia di dunia sebelum dia di akhirat. Bukan siksanya enggak, tapi bonusnya, aslinya siksa di akhirat. Ini hanya bonusnya. 1, orang yang durhaka pada orang tua. Itu tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan merasakan mulai dari dunia. Dan sejarah kemanusiaan tidak ada orang sukses kecuali dia hormat kepada orang tuanya. Malin kundang bukan hanya cerita, tetapi memang hadisnya orang yang durhaka orang tua itu memang akan merasakan sebagaimana malin kundang. Tidak harus jadi batu, tetapi hidupnya pasti enggak tenang. Yang kedua, zina yang dikomersilkan, dipertontonkan. Dia bangga, dikomersilkan, dipertontonkan, di VCD-kan, malah disebarluaskan. Yang ketiga, wal viral anizahwi, orang yang lempar batu sembunyi tangan, yaitu pengecut. Pengecut itu kalau perang itu di belakang sendiri, begitu ada harta rampasan langsung maju paling depan. Orang yang melakukan kejahatan tapi dituduhkan kepada orang lain. Bahasa lain namanya buhtan. Siapa orang yang buhtan? Buhtan itu melakukan satu kejahatan tapi dituduhkan orang lain. Lempar batu sembunyi. Nah, dia yang merusak hutan tapi dituduhkan pada orang lain. Padahal dia yang rusak. Dosa orang seperti ini melebihi dari menzinai ibunya sendiri. Sekarang makanya kalau salah mending tobat. Jangan dituduhkan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, yang berbuat siapa, yang dituduh teroris siapa. Yang berbuat siapa, kadang-kadang mohon maaf, ini dianggap teroris, padahal yang teroris sesungguhnya itu siapa nggak jelas. Belum ada apa-apa, kadang-kadang sudah ditembak mati, padahal tersangka. Alasannya melarikan diri. Naik sepeda kok melarikan diri. Lu naik sepeda kok bisa melarikan diri? Ya seandainya melarikan diri, kalau naik sepeda ya harusnya jangan ditembak mati dulu. Di peradilan dulu atau gimana. Iya, ya, saya agak emosi dalam hal ini ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, durhaka pada orang tua menghalangi semua perbuatan baik dicatat oleh Allah. Yang kedua, kalau ada istri-istri, sekali lagi istri-istri, sekali lagi istri-istri. 3, karena istri harus 3. Kalau 1 is 1. Kalau 2 is 2. 1, 2, 3. Istri-istri yang suka menjengkelkan hati suaminya. Ingat, ridhonya suami adalah surganya istri. Allah menambahkan ridhonya, surganya istri itu ada pada ridhonya suami. Maka jangan pernah menjengkelkan suami. Menghalangi doa sampai ke langit. Artinya kebaikannya tidak dianggap kalau ada hubungan yang nggak beres ini dulu. Ini pesan moral supaya orang baik hubungan suami istri. Dan suami-suami yang suka menyakiti hati istrinya. Kalau ini saya nggak penting, ini nggak penting, yang ini. Yang nerangkan saya, kalau gitu ibu yang ngisi di sini. Istri-istri yang suka menjengkelkan hati suami. Yaitu hubungan pasutri, pasangan suami istri. Di tengah-tengah pasangan suami istri sekarang ini, Masya Allah, hubungannya bukan hubungan ibadah.
Kadang-kadang mohon maaf, suami mencintai wanita hanya karena kecantikannya. Maka tidak mawaddah, hanya mahabbah. Kalau mahabbah, cinta tapi hanya karena cantik. Cinta karena masih muda, itu mahabbah. Kalau mawaddah, mau tua, mau apa, dia istri saya. Karena wanita kalau hanya karena mahabbah, dicintai laki-laki, Bu, paling sesuai usia. Ibu itu cantik kalau di bawah 20 tahun. Yang rebutan 22 orang kayak bola sepak bola. Satu orang rebutan Barcelona sama Real Madrid. 22 orang rebutan satu bola karena masih di bawah 20 tahun. Tapi kalau 20 sampai 25 tahun ibu sudah turun, paling jadi bola voli, bola basket. Yang rebutan 10 orang. Tapi kalau 25 tahunan ke atas ini 25 tahun ke atas sampai 35 itu sudah bola pingpong, bola tenis. Paling rebutan 4 orang, maksimal 2 orang. Kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu. Mudah-mudahan suamimu cepat mati, kutunggu semuanya ini. Tapi kalau 35 tahunan ke atas, mohon maaf Bu, kalau udah 35 tahunan ke atas, ibarat bola itu bola golep. Pengennya suami itu buang saja, buang sana, buang sana. Ada bola, ada bola itu tinggal Nanti kalau nggak ada bola lain baru diambil lagi, taruh lagi, tapi dibuang lagi. Demikian juga istri. Hubungan suami istri sekarang ini masih kepada materi. Maka sering ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di situ, Masya Allah. Berapa banyak warga pengajian saya sendiri senang dengan orang begitu rupa masih kaya raya, begitu mau pensiun sudah mulai stroke, sudah cari berondong, pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Luar biasa. Ibu saya tanya dengan jujur, kalau nyuci baju suami ada dolar di saku, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh, maling-maling semuanya. Wahai ibu-ibu maling, malah diambil untuk belanja itu. Hubungan suami istri, maka kapan-kapan saya bicara khusus tentang predator ketahanan rumah tangga. Saya tidak ingin majelis taklim ini dipenuhi dengan orang-orang yang ada 4. Satu, banyaknya perceraian. Wihdatul ummah itu penting, ibu, jangan hindari cerai. Suaminya dikasih tahu. Jangan pernah berpikir untuk mengganti istri. Terpaksanya nambahi saja. Terpaksanya aja. Tapi terpaksa. Ibu pandangannya kok pandangan nggak hebat. Ngelihat saya kok nggak tenang itu kenapa sih Bu? Tapi jangan ganti. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Sering ada rumput tetangga lebih hijau. Terutama rumput-rumput golep itu hijau-hijaunya luar biasa. Hati-hati kalau punya suami suka golep. Saya termasuk orang yang sering diajak golep, tapi bukan menikmati golepnya. Rumputnya itu hijau-hijau sekali. Kedi-kedi, Masya Allah, roknya mini-mini, seksi-seksi. Sementara yang di rumah, daster tuh seminggu digantung, dipakai. Seminggu gantian, sobek sana sini tambalan. Bolong-bolong ini malah semuanya curhat masing-masing, Masya Allah. Suaminya gaji sudah lumayan, sampai di rumah kadang-kadang istri daster 1 aja penitinya 6, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu serius, kalau istri saya sering itu tak masukin kolam. Oke. Yang berikutnya, banyaknya orang nikah lagi tetapi semangatnya bukan semangat syar'i. Sering kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Secara sembunyi, secara siri tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Jangan semuanya. Maka kalau memang begitu ya memang dorongannya lebih kepada syariat. Jangan, walaupun boleh saja mau seperti, tapi tolong dikoreksi kembali niatannya. Memang laki-laki suka egois, betul nggak Bu? Suka cari menangnya sendiri, betul? Suka merasa super, betul nggak?
Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Iya, makanya saya ditawari nginep tempatnya Saiful Jamil, saya nggak mau. Yang keempat, banyaknya disharmoni. Bukan itu tema kita hari ini, tapi saya kembalikan tadi, itu lain kali. Tentang bagaimana predator ketahanan rumah tangga, khusus mengenai hubungan pasutri, lain kali sambung dengan parenting, bagaimana mendidik anak secara islami, dengan segala aspeknya. Saya kembalikan, satu amalan tidak sampai ke langit kalau tidak dimulai dengan basmalah. Memulai dengan, ya, yang ketiga apa? Istri-istri. Yang ketiga, amalan tidak sampai diridhoi oleh Allah kalau ada pertentangan dan permusuhan di antara sesama manusia, terutama seorang orang Islam. Al-qatil wal maktul finar, begitu hadis Bukhari mengatakan. Orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Orang mukmin itu kalau saling bunuh, dua-duanya masuk neraka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dibunuh jelas, yang membunuh jelas masuk neraka? Bagaimana dengan yang dibunuh? Dalam hadis Bukhari dikatakan, karena yang dibunuh pengennya juga membunuh dulu, cuman kalah duluan. Maka orang yang tawuran, orang yang bertengkar satu dengan lain, hadis lain mengatakan, sakotot min ainillah. Allah tidak pernah melihat kebaikannya kalau orang bertengkar satu dengan yang lain. Maka hubungan sesama. Ini penting Ibu, karena nanti ketika orang mati, setelah sholatnya dihisab, setelah dikoreksi hisab, yang kedua nanti hubungan kemanusiaan. Hukul ibad. Ada orang yang muflis. Siapa orang muflis? Orang yang pahalanya sebesar gunung. Tapi begitu mau masuk surga, habis pahalanya. Karena diambili oleh orang-orang yang dirugikan, yang didolimi. Oh, dia pernah utang nggak bayar. Dia pernah ini. Jadi dia bangkrut karena apa? Karena kebaikannya diambil oleh kejelekan hubungan dengan sama. Dia utang nggak bayar, alisan nilep, seragam belum lunas, segala macam. Dia suka menggunjing, ghibah dengan ustadznya setahun sekali aja pulang dirasani terus. Orang yang begitu itu diambil, besok bangkrut. Paling banyak diambil dari ngerasani ustadznya itu, ghibah, menggosipkan ustadznya Wijayanto itu. Nanti habis teman. Gosip sama sini. Ibu bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya hormati, amal tidak dimulai dengan basmalah itu ada 3. 1, ucapan itu sendiri, yaitu standar minimal apapun yang kita lakukan kebaikan itu bacalah dengan basmalah. Mau naik mobil minimal bismillah, mau makan minimal bismillah, mau pergi bismillah, ngunci pintu bismillah. Ya. Amal yang tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta fahuwa abtar, maka amal itu akan putus, akan buntu. Putus berkahnya atau buntu tidak sampai ke langit. Jadi 1, tidak memulai dengan basmalah artinya ucapan. Maka standar minimal kalau kita melakukan sesuatu, ucapkanlah basmalah. Minimal bismillah. Syukur doa yang maksurat atau doa-doa yang sudah biasa dilakukan. Contoh, kalau mau makan tidak hanya bismillah tapi bismik. Allahumma barik lana. Doa mau makan gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kalau ke WC itu Allahumma barik lana fima. Kalau mau pengajian gimana? Buku disiapkan terus bismika Allahumma ahya, terus sandaran sejak tadi Masya Allah di sana. Langsung. Ustadznya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha. Mi'raj duluan. Ibu, 1 dengan ucapan. Nanti di dalam teori behaviorism, teori psikologi, mohon maaf karena saya orang psikolog, saya tahu persis, dokter saya mengenai psikologi, ternyata ucapan itu berkaitan dengan hati, pikiran, dan perbuatan. Ucapan doa itu memproteksi dari dosa. Maka anak apapun dibiasakan ucapan lafdzul jalalah. Mau masuk, ini rumah apa kandang ayam. Rumah, kalau rumah salam. Keluar dulu, suruh keluar. Ucapkan salam lagi, supaya pembiasaan. Mau makan,
Bismillah dulu, bismillah dulu. Penting. Karena itu nanti akan mempengaruhi perilaku. Survei membuktikan orang berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun. Ya, orang tawuran nggak pernah, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti ya Allah. Matikan 5 orang dari kampung sebelah, nggak akan. Maka ini satu ucapan basmalah. Kedua, ini bagian dari zikir yang nanti tema akan kita bahas. Yang kedua, memulai dengan bismillah adalah niat karena Allah. Apapun yang kita lakukan harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa ngaji wa apa lillahi ta'ala. Alhamdulillah saya senang sekali pengajian Rumil ini, satu rutinitasnya, dua sudah tidak terpengaruh dengan yang lain-lain. Karena beberapa pengajian justru banyak makanan itu mempengaruhi niat. Kadang-kadang kalau mobile, oh, nanti di rumahnya siapa? Oh, sana banyak yang datang karena makanannya enak-enak. Jangan sampai antara maksud dengan mau'ud itu jangan terkecoh. Kadang-kadang kita terkecoh antara maksud dengan mau'ud. Orang nikah itu tujuannya cari pasangan, cari suami, cari istri. Bonusnya apa? Mau'udnya adalah kado. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nikah? Pengen cari suami. Kenapa kamu nikah? Pengen cari kado. Betul nggak? Keliru. Nanti kalau kadonya sedikit nggak jadi nikah. Sama dengan di sini. Sini ini tujuannya ngaji, perkara dapat makan syukur, nggak dapat makan nggak apa-apa, bagus. Jangan ke sini hanya cari makanannya saja. Oh banyak ini, ada yang ulang tahun, ini makanannya banyak. Yang datang banyak. Nah itu namanya masih terganggu maksud dan mau'ud. Maka nanti ada ikhlas, ada istikhlas, terutama yang suka umroh dan haji. Haji sambil dagang itu boleh nggak? Boleh. Haji sambil dagang boleh. Yang nggak boleh dagang sambil haji. Ayatnya mengatakan tidak ada dosa di antara kamu orang yang haji, pulangnya mau dagang silahkan. Tapi jangan sampai dagang sambil haji. Kita sudah dagang, halo, kabelnya ke injek. Duduk hati-hati Bu, itu kabel-kabel itu. Bentar. Cek tes asam urat gula darah ya. DNA tes. Duduk lagi udah jangan di ini. Hati-hati kabelnya itu dan kesetrum nanti rambutnya langsung keriting. Iya. Ibu-ibu yang saya muliakan, Bapak, ini yang di luar nggak dengar ya? Di luar jelas nggak? Oh nggak jelas ya, makanya kok. Yang di luar sana kurang keras. Lain kali salonnya ditambah satu, speakernya ditambah belakang, ya. Ke depan ini, ya. Nanti biar Mama Dede nggak marah. Mama Dede itu kalau sound sistemnya jelek, marahnya luar biasa. Udah tua marah nakutkan baru. Nakut tiba-tiba tek gitu kan sayang itu. Bukan takut apa, takut Israel nyabut pas marah-marah. Ya, Mama Dede paling marah kalau ada sound system yang nggak beres. Kadang-kadang naik di atas salon itu supaya kelihatan itu semuanya. Halo. Nggak usah diomongin Mama Dede, saya ngomong sendiri aja nanti. Ibu, sekali lagi, apapun niati untuk Allah. Rata-rata orang yang nikah cerai juga karena niatnya bukan untuk ibadah. Perceraian itu karena lupa kepada nilai-nilai ibadah. Sebab kalau nikah tidak hanya untuk ibadah, nikah itu enggak lama. Demikian juga apapun. Demikian juga kita pengajian sini, kalau niatnya bukan untuk ibadah, enggak lama. Karena nanti yang dilihat ada asas di mana orang gathering begini ini, pengajian seperti ini, penyakitnya kata Al-Ghazali, kata Imam Ghazali, penyakitnya kadang-kadang ada penyakit yang namanya khinjiriyah. Khinjiriyah itu penyakit babi. Babi itu ditaruh di taman yang bagus, taman pengajian, majlis zikir, majlis wirid, itu bagus. Tapi kalau babi ditaruh di taman, dia tidak melihat bunga yang di atas, bunga buah yang di atas, tapi dia lihat comberan. Nanti sudah ada air bersih tinggal minum, dia tidak langsung minum.
Diobok-obok dulu baru diminum, dasar babi. Demikian juga begini nih, ini pengajian baik-baik, nanti yang dilihat negatifnya. Oh pengajian itu panas, oh sebelah saya itu baunya balsem, BPO, remasan, oh sudah itu minyak kayu putih, minyak gosok terus. Yang dilihat jeleknya, bukan pada nilai positifnya. Pengajian itu sudah panas, mic-nya nggak dengar, ini segala macam. Nah, nanti dicari nilai, karena orang selalu dilihat negatifnya, itu khinjiriah. Itu. Nah itu penyakit. Makanya bikin kenyaman mungkin supaya niatnya betul untuk ibadah. Kalau kita niatnya untuk ibadah nanti nikmat. Oh tapi di situ capek, bokongnya panas. Lihat, justru panas bokongnya, panas pantatnya itu bisa menghapus dosa-dosanya. Itu. Oh tapi panas berkeringat, justru neraka bisa padam karena keringat yang netes di majelis-majelis zikir. Makanya yang sudah kepanasan nggak usah dikipasi, biar keringatnya banyak nanti langsung. Kalau orang berpikir pada positif, ada nilai positifnya yang ada di situ. Sengaja ini tidak dikasih AC supaya neraka akan padam sebelum kita lewat. Ini kehebatan majelis zikir. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang ketiga, niat. Mohon maaf, niat ini pembahasannya agak panjang sebetulnya sampai Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menaruh niat itu di bab pertama dan hampir setiap buku Imam Nawawi selalu memberi pengantar bab niat dulu. Karena niat ini sesuatu yang kelihatannya sepele tetapi yang paling menentukan semuanya. Innamal a'malu binniyat, al umur bimaqasidiha. Setiap perkara tergantung maksudnya, setiap amal tergantung niatnya. Bahkan niatul mukmin khairu min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ibu niatnya baik, belum jadi baik, sudah dihitung baik. Ibu niat mau tahajud, malam mau tahajud, sudah nyiapkan jam waker segala macam, nggak bisa bangun karena capek, malaikat tetap menulis ibu sama dengan tahajud. Asal niat, bukan pengen. Kalau pengen itu udah bangun, tidur pipis terus tidur lagi. Itu bukan niat, itu menipu malaikat. Oh bagus ini mau tahajud, begitu mau ditulis pipis doang terus tidur lagi. Oh sialan kata malaikat. Udah mau ditulis niat. Ibu niat haji sudah nabung, udah setoran haji. Sebelum haji kalau udah mati sudah dihitung haji. Saya mau ngasih uang, ini ngasih uang baru saya kasihkan dicopet orang. Ini cuma contoh, nggak beneran, nggak mungkin saya ngasih uang. Kalau dikasih boleh. Misalnya handphone mau saya kasihkan. Tapi baru mau saya kasihkan dicopet orang. Handphonenya nyampe enggak? Enggak. Tapi pahala saya penuh enggak? Penuh. Allah catat karena sudah niat. Makasih ya. Saya ikhlas insya Allah. Kok sesuai dengan mimpi saya. Mimpi saya itu mau dapat hadiah iPhone. Iya. Alhamdulillah Allah tahu apa yang saya harapkan. Memang kadang-kadang orang itu kalau niat baik itu wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah dapat iPhone lah ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Jazakallah. Kalau ikhlas insyaallah pahala dia. Saya ikhlas kok, tenang aja. Halo. Hai. Ibu-ibu yang saya muliakan, niat dalam hadis yang sangat panjang meskipun pembelajarannya banyak. Ada orang dinukil dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, hadisnya sahih, NU dan Muhammadiyah sepakat, padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Bercerita tentang satu orang yang habis membunuh 100 orang. Masih ingat? Habis bunuh 99 orang, kamu bisa diampuni? Enggak bisa, bunuh sekalian jadi 100 orang. Setelah 100 orang dibunuh, dia mau tobat, bisa. Kalau kamu datang ke satu tempat untuk tobat, ternyata belum sampai tempatnya, mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan, akhirnya malaikat rebutan. Satu pengen masukkan surga, satu masukkan neraka. Ternyata dia masuknya surga. Pembelajaran pertama ternyata karena dia sudah dekat dengan tempat tobat. Padahal sudah tobat belum dia? Belum, baru mau berangkat tobat. Tapi niat. Maka ini hal yang sangat penting. Niat. Maka niati satu dengan ucapan, dengan bacaan basmalah. Kedua, dengan niat karena Allah. Yang ketiga, kayak lopet.
Oke, yang ketiga adalah sesuai dengan jalan Allah. Jadi perbuatan itu sampai kepada Allah kalau sesuai dengan jalan Allah, niatnya ikhlas, caranya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Karena amalan itu akan putus, tidak ada berkahnya dan putus pahalanya kalau amalannya tidak disesuaikan dengan sunnah Rasulullah. Sunnah itu, cara itu tidak hanya cara tapi waktu, tempat dan lain-lainnya. Sholat itu baik enggak? Baik. Niatnya untuk Allah, betul? Tapi caranya tidak sesuai Rasulullah, boleh enggak? Enggak. Jam 10 sudah duhur, luar biasa itu. Jam 11 sudah asar. Diterima enggak? Enggak. Jadi harus sesuai. Sapi itu halal apa haram? Nah, sop buntut sapi halal apa haram? Tapi kalau ibu pengen sop buntut sapi, punya sapi, dikejar, dipotong buntutnya, terus dimasak jadi sop. Sopnya halal apa haram? Masya Allah. Karena ternyata cara itu penting. Maka amalan sampai kepada Allah tadi, satu, dengan ucapan basmalah, doa segala macam. Dua, niat karena Allah. Yang ketiga adalah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah lewat contoh dari Rasulullah. Maka la ilaha illallah Muhammadur, la ilaha illallah adalah sistem ide, niat, Muhammadur Rasulullah adalah caranya. Sistem amal, iman dan amal. Kalimatul iman wa kalimatul amal. Ini idenya, dua prakteknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada? Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan, Bu? Enggak ada. Hari ini kita bicara tentang fikir dan dzikir. Tetapi sebetulnya kunci mungkin nggak selesai karena saya tinggal 15 menit waktu saya. Iya, janjinya jam 11 selesai dan memang janjinya, tapi jemputnya sudah terlambat. Bukan karena saya jam 11 sudah on cam. Untung tidak live, jadi masih bisa ditunggu. Jadi nggak apa-apa, saya izin telat sesekali. Maksud yang telat cuma bintang tamu terus. Itu. Tapi juga karena macetnya begitu tadi. Ini sudah on cam jam 11, tapi jam 11 saya baru dari sini. Jadi kalau ditanya sudah niat ke sana. Ini saya ada. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu sholihah yang mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya. Sebetulnya 4 kunci hidup yang membahagiakan dunia sampai akhirat. Saya suruh bicara tentang fikir dan dzikir, tetapi diawali harusnya dengan sabar, syukur, fikir dan dzikir. Karena saya kalau langsung ke fikir dan dzikir belum ada landasannya, maka saya mulai dengan sabar, syukur, fikir, dzikir. Sabar dulu. Berapa banyak Allah menegaskan tentang kebersamaannya dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ibu-ibu, ada 2 kebersamaan Allah. Satu, ma'iyatullah yang khos, yang kedua ma'iyatullah yang am. Allah bersama dengan siapapun, tetapi ada 2. Satu yang umum, satu lagi yang khusus. Bu, orang kafir itu bersama Allah enggak? Iya, tapi umum. Jadi Allah itu dekat dengan orang kafir juga? Dekat. Tapi Allah dengan orang beriman dekat enggak? Dekat, karena semuanya itu Allah meliputinya. Tapi beda kebersamaannya. Kalau kepada orang kafir, Allah itu hanya Ar-Rahman, tapi tidak Ar-Rahim. Kalau kepada orang beriman, itu hanya Ar-Rahman sekaligus Ar-Rahim. Ibu punya anak kecil, ada anak kecil terlantar, itu ibu empati enggak? Perhatian enggak? Tapi perhatian ibu kepada anak kecil anaknya sendiri dengan anak orang lain beda enggak? Begitulah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Begitu juga Allah, dekatnya beda. Saya dengan ibu-ibu ini saya senang, dekat. Tapi senang saya hanya Ar-Rahman. Senang karena cantik-cantik, yang cantik. Mohon maaf. Yang ya terus terang ini bening-bening. Yang bening tentu ya. Ibu nggak masuk ikut-ikut GR.
Ibu-ibu yang bening ini saya senang, cantik-cantik, serius saya senang. Karena saya normal, senang. Tapi senang saya dengan ibu hanya Ar-Rahman. Tapi dengan istri saya Ar-Rahim. Kalau ibu sakit, saya nyumbang paling 100.000, maksimal 1 juta aja belum tentu saya ikhlas. Tapi kalau istri saya sakit, sekarang juga 100 juta saya transfer hari ini juga, detik ini juga. Diulang. Ibu, kalau ada anak nangis di pinggir jalan, ibu ngasih uang, tapi sampai 100.000 enggak? Sampai 1 juta enggak? Ibu kepada anak-anak jalanan rata-rata ngasih berapa? 10.000 masih oke. Tapi kalau anaknya nangis padahal dia harus berobat, kira-kira 10 juta dibayar enggak? Sama dengan Allah. Allah dengan orang yang enggak sabar dibersamai. Tapi beda dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin itu bicara tentang ma'iyatullah yang khas. Allah dengan sangat-sangat dekat, perhatian luar biasa kepada orang yang punya sifat sabar. Inilah maka pentingnya sabar. Ratusan ayat tentang pentingnya sabar. Wasbiru wasobiru, isbiru wasobiru, wasobiru warobitu, ada juga isbiru wasobiru, ada juga sabar dan tetaplah kamu sabar, karena memang kesabaran. Sampai semuanya dikasih musibah, kecuali siapa? Semuanya akan jadi apa? Kecuali orang-orang yang sabar. Artinya orang sabar itu dikecualikan betul. Bu, saya senang sama ibu, tetap senang, tapi tetap senangnya beda dengan saya dengan istri saya. Itu namanya bedanya ma'iyah. Allah itu bersama, tapi bersamanya beda. Digedein. Kurang kenceng. Apa, Bu? Mic-nya apa? Besok ditambahin speaker aja yang di luar. Kalau perlu di jalan sama di lapangan itu kasih. Ya. Ya, why not? Kalau untuk musik aja persiapannya begitu rupa. Berkah itu dari musik apa dari pengajian? Maka persiapan untuk pengajian dengan musik seharusnya lebih kuat mana? Pengajian. Musik itu cek soundnya 3 hari 3 malam, Bu. Cek sound, cek, tes 3 hari. Untuk nyanyi 2 lagu cuman bingung. Kesana kemari mencari alamat palsu. Bingung cari alamat palsu. Padahal dia bohong. Enggak mungkin dia cari alamat. Saya tahu persis. Dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Tahu saya. Dia itu enggak pernah cari alamat palsu. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park. Dia Tower A, lantai 11 kalau Luna Maya. Kok tahu? Karena rumah saya di sana, di apartemen Sudirman Park, saya di Tower A, lantai 17. Jadi sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya, sudah biasa dia. Ya dia lantai 11, saya lantai 17. Ibu ngapain sih? Ya Allah, rumil. Cuman gituin aja kok. Nih, ya oke, biar efektif. Ini sudah ditunggu sama Desi Ratnasari soalnya. Mohon maaf. Bu, udah 2 tahun dah ini, dan memang tayangannya tayangan yang kira-kira yang ibu-ibu nggak sempat ngaji jam 10 pagi, emang itu di Kompas TV. Sengaja saya cari yang nggak sempat ngaji biar ngajinya di TV. Oh Desi, saya kalau Desi kalau mau udah dulu. Kalau dia mau, iya kalau dia mau. Kenapa sabar harus saya sampaikan? Karena ada kelirimologi. Ada kesalahpahaman mengenai sabar. Terutama di Indonesia, utamanya di Jawa. Orang mengatakan sabar kalau enggak marah. Salah. Sabar itu kalau perlu marah, ya harus marah. Ada anak yang gonta-ganti pacar, tidur bareng padahal belum nikah. Nanti dimarahin bapakmu. Enggak, bapakku sabar, goblok gitu. Itu bapak black. Justru bapak yang benar, yang sabar harus marah. Sabar itu karena waktunya singkat, 3H. 3 mengenai sabar. Sabar itu ada dalam 3. 1,
sabar dalam musibah. Ini yang sering dipahami orang, itu sudah banyak paham. Sabar dalam musibah. 2, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. 3, sabar untuk tidak maksiat. Karena ibu-ibu tidak semuanya siap Quran, hadis, saya sampaikan summary dan shortcutnya dulu. Pertama, sabar di dalam musibah ini dicontohkan Nabiullah Ayub alaihi salam. Udah, biar gampang saya kasih cerita saja. Nabi Ayub alaihi salam itu kesabaran yang luar biasa. Sampai ada doa dari satu ulama, Allah marzukna sobri kasobri Ayub alaihi salam. Ya Allah, berikan kami kesabaran sebagaimana Engkau telah sabarkan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam ini pertama gagal panen. Tidak ada kenaikan gaji, padahal BBM naik, sembako naik. Semuanya bangkrut, Masya Allah, dan akhirnya sakit. Sakitnya bukan sakit biasa, sakit yang membuat anak istrinya saja tidak tahan untuk kumpul. Sehingga istrinya pun lari, meninggalkannya. Cari yang lebih oke. Pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Ini istrinya. Dan ternyata Bu, tipe-tipe istri Ayub, Bu Ayub ini banyak sekali di Indonesia ini. Terutama di Jakarta, tipe-tipe Bu Ayub. Yang tadi ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Itu ternyata tipe Bu Ayub. Cintanya karena masih kaya, cintanya karena masih mapan, karena masih oke. Kesabaran, ya iyalah. Kalau gitu dibaca surat An-Nisa, yang bawa Quran dibaca surat An-Nisa ayat 19. An-Nisa surat keempat, An-Nisa kok di belakang-belakang. An-Nisa itu depan, kelihatan kalau sering baca Quran sampai lupa. Ayat 19. 19. Ayo teh, dibacain teh. Artinya aja. Mana yang ketemu? Cek. Mati nih. Dibaca saya muyasar pelan-pelan supaya saya mudah nyampaikan. Atau siapa pun ya. Ayat 19. Iya. Di depan sendiri nanyanya 3 kali. Berapa? Ya, ayo. Hamba berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman. Ayat ini, Bu, ayat ini difirmankan Allah untuk orang beriman. Semua ayat itu dari Allah, betul. Tapi tidak semuanya pakai ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini ayat taukid, ayat yang perlu penekanan, stressing. Maka tolong diperhatikan. 2, ayat ini pasti ayat madaniyah. Kok tahu? Nanti belajar di UIN. 4 tahun baru tahu tentang ayat madaniyah dan makiyah. Baru lulus jadi SAG, sarjana alam gaib. 3, kalaulah itu diturunkan di Mekah berarti setelah Fatku Mekah, ayat madaniyah. 4, ayat ini pasti bicara tentang hukum. Jadi kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu pasti madaniyah. Karena mengenai hukum. Ayat perang pasti ayat madaniyah, nggak mungkin ayat Mekah. Terus? Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Seorang suami tidak boleh maksa-maksa istrinya. Sayang, ayat ini jarang dibaca para suami. Dan ustadz-ustadz jarang nerangkan ayat ini karena Abi Maki laki-laki, Yusuf Mansur laki-laki, Maulana juga laki-laki, Wijayanto laki-laki tapi nerangkan, Mama Dede perempuan tapi nggak pernah nerangkan ayat ini. Terus? Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Hei para laki-laki, jangan suka menyusahkan istri. Ini poin yang mudah, jangan pernah menyusahkan. Rasulullah selalu menyenangkan istrinya. Belum pulang aja pakai wangi-wangian. Rasulullah mau apa saja ada mula apa mubasyarah.
Berhubungan suami istri aja bercumbu rayu, bahkan warming up. Sampai mohon maaf, mau minta untuk hubungan suami istri aja Rasulullah supaya saling menyenangkan. Ada namanya mula apa, bercumbu rayu dulu, cerita-cerita yang lucu-lucu dulu. Cerita yang lucu apa, cerita itu semuanya. Apapun, ngarang-ngarang cerita sedikit-sedikit nggak apa-apa. Iya, narang yang kira-kira, nanti anaknya ditanya dulu, kamu senang mama apa senang papa? Oh ya senang dua-duanya. Kalau pilih salah satu, pilih mama atau papa. Itu. Ya dua-duanya senang toh pak. Gimana? Kalau papa ke Amerika, mama ke India, kira-kira kamu ikut ke India apa ke Amerika? Ke India, dia bilang gitu, ke India. Berarti senang mamahmu. Saya tanya sekali lagi, kalau mamahmu ke India, papahmu ke Amerika, kamu pilih kemana? Ke Amerika, loh. Lah kenapa? Karena India sudah tadi sama mama, sekarang sama papahnya itu. Cerita gitu. Atau yang kecil-kecil lah itu. Ada seorang ibu suka, ini juga perhatian, suka ngasih nenek itu nyusuin anak di angkot. Berkali-kali apa, nanti kalau nggak mau saya kasih ke om loh. Kalau nggak mau saya om. Waktunya jauh, sudah jauh begitu rupa itu. Sudah mau berhenti, sudah sampai ujung sana. Sama si om dia ngomong, ibu yang jelas dong. Jadi ngasih apa enggak ini? Emangnya kenapa? Harusnya saya sudah turun sejak tadi bu. Gara-gara ibu mau janji ini nih. Ngarang-ngarang sendiri ya nggak apa-apa gitu aja. Cuman gitu aja seneng aja. Halo, ibu. Jadi ini seorang suami istri mubasyarah. Dilaknat Allah suami yang dia berhubungan dengan istri hanya secari puasnya sendiri tinggal pergi. Kayak burung mematuk. Maka sebaiknya dicari supaya sama-sama senang. Suami istri ditunggu sampai senang. Warming up, follow up dulu, foreplay dulu. Tapi nggak usah keliling lapangan gitu. Ngapain? Mubasyarah. Ada masalah. Keliling lapangan. Oke, next yuk, udah. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apalagi karena materi. Karena hubungan suami istri tidak diikat oleh materi. Suami galak biar istrinya minta uang belanja sedikit. Istrinya galak biar belanjanya banyak. Lah itu nggak boleh. Karena itu bukan hubungan transaksional. Sekali lagi suami tidak boleh gaji istri tergantung layanan istri. Hubungan 10 juta ini cuma 9 juta ini kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak nih, potong 1 juta. Kalau itu nikah aja dengan orang Padang sana. Jago masak 1 iris daging bisa 3 bulan nggak habis direndang. Namanya juga Padang. Padang itu pandai berdagang. Makanya orang Padang kalau jualan pasti lebih maju daripada orang Cina. Karena orang Cina kan paling di ruko, orang Padang kan di trotoar. Jadi 3 langkah lebih maju daripada itu kan. Ibu-ibu yang saya muliakan, udah janganlah. Demikian juga istri jangan melayani suami tergantung gaji. Minum mau pahit ini kurang gula ini, kemarin kurang 600 mas, mana yang 600 ini. Wah enak-enak diajak wa asiruna bil ma'ruf, berhubungan suami istri langsung stop. Harus stop gimana? Yang 700 mana? Nanti kita lanjut, nggak boleh. Diteruskan yuk. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Kecuali kalau ada suami yang berbuat keji, istri yang berbuat keji, maka boleh berlaku kepada sesuatu yang boleh menjerakan. Boleh dipukul walaupun tidak boleh menciderai. Boleh dipisahkan ranjangnya. Suami boleh marah kepada istrinya kalau istrinya melakukan sesuatu yang berbuat keji. Bahkan istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Hadis riwayat Muslim. Adalah hindun. Oh catat kalau yang ini. Langsung diamalkan. Ya, bentar. Ibu-ibu yang saya muliakan, adalah hindun tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah engkau tahu suamiku? Tahu, yang jodohkan saya kok. Adalah Sufyan. Abu Sufyan ini orangnya kaya raya, handphonenya ganti-ganti, mobilnya seri terbaru, sudah. Tetapi pelit. Saya makanannya hanya menunya 5K, karak, kerupuk, kubis, kecap sama kangkung terus. Paling banter stereo, sego setengah tempe separuh.
Kalau di Jogja ada makan namanya cat rice, nasi kucing. Cat rice. Cat rice. Sampai badan saya kurus, padahal suami saya gemuknya luar biasa. Maka saya sering ngambil uangnya untuk keperluan saya. Kata Rasulullah, ambillah. Jangan hanya untukmu, tapi juga untukmu dan anak-anakmu. Ibu-ibu yang saya muliakan, istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Tapi tidak berlaku untuk istri saya. Karena saya tidak pelit. Hampir semua kekayaan saya, istri saya yang pegang. Semua rekening, wallahi, semuanya ke istri saya nggak tahu serupiah mati. Pokoknya semuanya dibawa istri, toh saya pergi terus, yang di rumah istri, yang nungguin pesantren istri, untuk uang listrik, uang apa, yang mintanya kepada istri. Makanya alhamdulillah. Tapi jangan semua suami seperti itu. Karena kalau wajah-wajah ini, wajah-wajah boros ini udah nggak jelas. Kelihatan dari wajah-wajahnya nggak bisa dipercaya. Ini model suaminya gajinya 10 koma semua ini. Setiap tanggal 10 sudah mulai koma itu. Ibu, jangan sampai itu. Terus, ya. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Nanti dicoret, artinya nggak pas. Bergaullah mereka wasiruna bil ma'ruf. Kata ma'ruf dari kata arofa, bukan patut. Itu tidak salah, tetapi kurang tepat. Yang benar. Ma'ruf itu dimengerti, artinya saling pengertian. Arofa itu dimengerti, saling pengertian. Secara patut itu yang mana yang patut itu? Ya artinya ma'ruf itu saling pengertian. Suami pengertian pada istri, istri pengertian pada suami. Rasulullah itu pengertian pada istri, kadang-kadang ketok pintu, pernah ketok pintu nggak bangun-bangun, tidur di depan pintu. Ini bukan berarti terus kalau gitu nanti malam biar suami saya tidur di depan pintu. Oh, sunnah Rasul, jangan. Rasulullah pernah ngepel sendiri, Rasulullah pernah jahit bajunya sendiri, pernah masak. Ini bukan berarti kamu ingin sunnah Rasul, sana ngepel. Nah, bukan begitu. Ibu-ibu yang saya muliakan, begitulah wa'asiruna bil ma'ruf. Rasulullah itu saking berhubungan saling pengertian, Rasulullah kalau pulang terlambat pasti bawa oleh-oleh. Sampai satu ketika Rasulullah pernah pulang terlambat, lupa nggak boleh oleh, akhirnya ada batu yang sangat bagus diambil, ketok pintu pakai batu itu. Dok kaget, umur ini dibuka. Ya Rasulullah, ya Allah, ternyata Rasulullah. Maka dua-duanya minta maaf. Afwan, saya lupa kalau ngetoknya pakai batu. Aisyah dan Ummul Mukminin juga afwan, ya Allah, ternyata suamiku. Suami baik-baik ini kok luar biasa. Ya Aisyah, ya Khumairah, itu panggilan Aisyah. Istri Rasulullah namanya Aisyah, tapi nggak pernah manggil istrinya Aisyah. Kalau manggil ya Khumairah, hei si mirah delima. Karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Kalau di sini kayak siapa ya? Jadi kayak apel Australia. Apa? Oh itu bukan kayak apel, itu kayak salak itu. Karena nanti jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati suami. Suaminya hitam panggil black si black nggak boleh. Suaminya budak panggil budak nggak boleh. Istrinya gemuk panggil dut nggak boleh. Walaupun jangan menipu, sudah gedut sing langsing, menyinggung. Begitu bilang langsing itu. Ya ling, darling gitu, jangan ling maling. Habis ngambil uang di saku itu semuanya. Harus teruskan, waktunya habis, yuk teruskan. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, kalau suami nggak suka pada istri, istri nggak suka pada suami, maka bersabarlah. Kunci hubungan tidak hanya kepada suami istri. Ini contoh kasusnya suami istri. Semua hidup ini kalau nggak suka, sabar. Sabar untuk tidak maksiat, sabar untuk tetap taat, sabar dalam musibah. Kenapa harus sabar? Allah tunjukkan ini. Terus? Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Boleh jadi kamu nggak suka sesuatu, padahal itu ada kebaikan yang banyak. Istri saya dulu kutilang, kurus, tinggi langsing kayak biola, besar, kecil, besar, enak dipandang, good looking. Sekarang pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot, kayak gentong. Masya Allah. Alhamdulillah. Justru istri yang gemuk gini ini kalau naik mobil aman, karena nggak perlu airbag. Luar biasa udah ini.
Tabrakan aman, luar biasa. Anak-anaknya aman semuanya, ada airbag di depannya. Nanti kalau Cinere banjir nggak usah cari pelampung. Begitu banjir, ayo mama tengkurep, enak sekali. Mau kemana? Nanti kalau banjir gimana? Ini malah pergi itu gimana? Ya. Alhamdulillah. Dan ternyata istri yang gemuk itu banyak kelebihan. Iya. Kalau nggak percaya timbang itu. Semua. Tapi istri saya pendek kecil, alhamdulillah. Justru istri kecil itu cerdas karena logikanya cepat, otak dengan pantat itu cepat logikanya. Pokoknya wali kulli syai'in marziah. Setiap kekurangan ada kelebihan. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan semuanya. Inilah maka bersabarlah karena mungkin Allah ini. Sabar syukur. Ini contoh orang harus sabar di dalam hal yang tidak disenangi. Ya, nah, sabar dalam musibah. Yang kedua, sabar dalam ketaatan dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena waktunya sudah tidak cukup, nanti to be continue. Insya Allah 5 tahun lagi kalau saya diundang sini. Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, sabar. Akhirnya begitu 84 tahun, Robbi habli minas sholihin, As-Saffat ayat 100. As-Saffat ayat 100, doa Nabi Ibrahim dikabulkan, istri umur 84 tahun hamil. Ibu pernah lihat orang umur 84 tahun hamil? Kemana Bu? Nengok bayi. Siapa? Mbah Kromo tadi malam kan. Tapi Allah tunjukkan umur 84, kesabarannya, tetap taat. Begitu hamil suruh pergi ke Yordan, tinggalkan istrimu biwadir ghairi dzijar'in, di satu tempat yang tidak ada sebab kehidupan. Istri ditinggal, gak ada pulsa handphone, gak ada deposito, gak ada itu, cari air saja susah. Sampai cari air aja sofa marwah sampai berapa kali? 7 kali hanya cari air untuk kehidupan. Singkatnya, kesabaran berbuah zam-zam. Begitu sudah balik, anak sudah mulai agak besar, suruh nyembel. Siapa nama anaknya? Ismail, luar biasa. Itu kesabaran ketat. Tetap dilakukan gak? Dilakukan. Nanti ibu kalau umroh haji, lihat di Musdalifah, dekat stasiun Musdalifah ada Tugu. Tengok ke kiri kalau Anda jalan, nanti di kiri di atas gunung Tugu tempat penyembelihan Ismail. Masuk wilayah Mina dari Musdalifah. Ibu bapak semuanya, makanya kalau umroh sama saya tunjukkan. Wow, udah umroh nggak? Ibu-ibu yang saya muliakan, terakhir sabar ini, lain kali kita bicara ayat hadisnya. Terakhir sabar di dalam ketaatan, yaitu dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk tidak maksiat. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf. Di depan sendiri nanya, Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ini tak tulis ini. Nabi Yusuf alaihissalam. Di depan sendiri tanya, Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Udah, nanti dalam kitab Jawabul Kahfi, nanti itu be continue. Jawabul Kahfi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menulis ada 14 kesabaran Yusuf dalam hal ini. Satu, Nabi Yusuf mau diperkosa oleh Zulaikha, tapi mau nggak? Karena dia tidak mau maksiat. Saya tanya, kedua, Nabi Yusuf waktu itu muda apa tua? Oh, anak muda kok nggak mau, Masya Allah. Kalau Nabi Yusufnya udah tua nggak mau, wajar. Udah 90 tahun, ayo Mbah Yusuf, layani saya. Nggak kuat nak wajar. Saya tanya, Zulaikhanya itu muda apa tua? Muda. Kalau Zulaikhanya tua nggak mau, wajar. Ayo nak, layani aku nak. Lah Mbah udah tua gitu. Nah, Zulaikha itu cantik apa enggak? Zulaikha itu ratu kecantikan, Miss World-nya di sana. Putri Mesir, putri Miss World, juara umum kontes kecantikan. Zulaikha itu kalau di sini kayak siapa ya?
Kalau mungkin Zulaikha seperti yang ada di sini, Nabi Yusuf nggak mau, wajar. Nabi Yusuf waktu itu, mohon maaf, tempatnya ramai apa sepi? Pintu sudah dikunci, padahal kalau mau ngelayani 15 menit paling selesai. Kenapa nggak? Nggak ada CCTV, nggak ada candid kamera. Jadi pasti oke. Kok bodoh banget Yusuf itu? Tapi disitulah kecerdasan Nabi Yusuf. Udah, itu begini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada nanti keterangannya lebih lanjut. Tapi ini poinnya, sabar, nanti syukur, baru fikir, dan zikir. Sabar, syukur, fikir, zikir. Sabar belum selesai, nanti tambah syukur, syukur, terus fikir, terus zikir. Jadi 6 tahun lagi selesai ya. Minggu depan asal nanti siap-siap, Rani kontak saya kalau pas ada jadwal kosong. Tapi kalau saya bisa agak pagi sedikit, biar nggak terlalu panas ya. Dari pagi saya juga nunggu jemputan, jam 6 udah tak siap, sudah semua mandi, baca Quran, udah habis berapa juz gimana? Itu enggak, juz apel, juz ini semuanya sudah ada ini semuanya. Baik, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya rasa itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Dilanjut, monggo kalau ada mungkin ada arisan atau door prize atau yang lain-lain silahkan. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk tetap istiqomah menjalankan semua yang terbaik untuk hidup kita. Ingat Bu, ujung-ujungnya adalah baiti jannati. Ibu-ibu mau ngaji setiap setahun 10 kali, 2 kali apa sehari 10 kali ngaji, nggak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Maka buat keluarga kita, suami kita, anak-anak kita yang baiti jannati, yang mengarahkan pada surganya Allah. Ya. Tetap dalam amalan sabar, syukur, fikir, zikir. Mudah-mudahan Allah kuatkan amalan-amalan kita sehingga rajin untuk beramal. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini